Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen Ibu Nur Halimah SPD MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah micro teaching, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, perkenalkan, nama saya Fikri Nur Aziz. Di sini izinkan saya untuk meng-share video saya tentang micro teaching, yang mana video ini merupakan tugas EKT dari mata kuliah micro teaching. Jadi untuk teman-teman tolong perhatikan dan cermati, semoga video yang saya buat bisa bermanfaat dan untuk berguna untuk kalian semua. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Al-Haziniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Semoga kita dilancarkan dan diberi kemudahan dalam memahami materi pada hari ini. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama Bapak yaitu Fikri Nur Aziz, bisa dipanggil Pak Fikri. Baik anak-anak, sekarang duduk yang tegap, luruskan dan rapihkan tempat duduknya, siapkan alat tulisnya. Jika ada sampah di sekitar, tolong diambil terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita berlangsung dengan nyaman. Nah, baik anak-anak, sebelumnya saya akan mengabsen kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Baik, di sini siapa ketua kelas? Baik, nanti tolong kamu catat ya. Bagi murid yang tidak hadir, baik itu izin, sakit, ataupun sengaja tidak masuk pada pertemuan hari ini, semoga yang sakit segera diberi kesembuhan, yang ada keperluan semoga selalu dilancarkan, dan yang sengaja tidak masuk atau bolos semoga lekas diberi kesadaran. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adapun mata pelajaran kita hari ini yaitu tentang hadis. Adapun pembahasan kita hari ini adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, sebelumnya Bapak akan mengulas kembali materi kita kemarin tentang pengertian hadis. Ada yang masih ingat tidak nih? Sini saya pengen tahu apa itu hadis. Ada yang ingat apa itu hadis? Nah, good job kamu. Baik, langsung saja kita ke materi selanjutnya. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama yaitu bayan takrir. Apa sih Pak bayan takrir itu? Bayan takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Contoh dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, di sini hadis yang mentakrir surat tersebut yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Nah, jadi hadis ini itu memperkuat bahwa ketika mau sholat maka harus berwudu. Jika tidak berwudu maka kita tidak boleh sholat. Nah, jadi fungsi hadis yang pertama itu bayan takrir, yang artinya memperkuat. Yang kedua yaitu bayan tafsir. Bayan tafsir adalah sebagai penjelas terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Contohnya dari surat Al-Maidah ayat 38, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang mentafsir, pada suatu riwayat Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Nah, di sini hadis ini mentafsir, menjelaskan bahwa
yang dipotong itu dari pergelangan tangan. Nah, di dalam surat Al-Maidah 38 kan belum jelas yang dipotong di sebelah di tangan sebelah mananya nih. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa yang dipotong yaitu dari pergelangan tangan. Terus kemudian adapun fungsi hadis yang ketiga, bayan tasyri. Bayan tasyri adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Contoh, biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok penjelasannya saja. Misalnya tentang zakat fitrah. Nah, dalam Al-Quran kan cuma pokok-pokoknya aja nih. Contoh hadis yang mentasyri, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sya' kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, baik laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini itu menjelaskan zakat fitrah itu untuk umat Islam pada bulan Ramadan, yaitu 1 sya' kurma atau gandum untuk setiap orang. Nah, baik itu merdeka atau hamba, baik laki-laki dan juga perempuan. Nah, hadis ini memberi kepastian hukum Islam. Kemudian fungsi hadis yang keempat yaitu bayan al-nasakh. Bayan al-nasakh adalah membatalkan ketentuan terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Nah, hadis yang menasakh surat Al-Baqarah tersebut, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, kemudian ayat Al-Qur'annya, Quran surat Al-Baqarah ayat 180, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Nah, untuk hadis yang menasyah, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud yang tadi. Nah, di sini terlihat seolah-olah hadis ini menasakh surat Al-Baqarah ayat 180 atau membatalkan hukumnya. Karena sebenarnya tanpa memberi wasiat pun ahli waris akan tetap mendapatkan warisannya masing-masing. Karena di Al-Quran pun sudah merinci bagi setiap ahli warisnya. Nah, di sini Bapak akan menanyakan kepada kalian, apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, kamu, apa itu bayan takrir? Good job. Kemudian kamu, apa itu bayan tasyri? Good job. Tepuk tangan buat kalian semua. Baik, untuk selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, tolong cari artikel tentang perawi hadis, karena bab itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, untuk itu marilah kita tutup. Baik, sebelum kita tutup pelajaran, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.